Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda merasakan sukacita luar biasa saat menemukan sesuatu yang mengubah hidup? Lalu tiba-tiba kebahagiaan itu terancam oleh keraguan dan kebingungan. Bayangkan sebuah jemaat yang awalnya begitu bersemangat menerima sebuah pesan pembebasan, namun kemudian digoyahkan oleh ajaran yang justru ingin membelenggu mereka kembali. Inilah yang terjadi di Galatia, sebuah kisah tentang Injil yang murni yang tiba-tiba ditantang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa Rasul Paulus begitu murka hingga menyebut ini sebagai pengkhianatan terhadap kemerdekaan sejati dalam Kristus? Mari kita selami badai yang mengguncang Galatia dan temukan pertarungan abadi antara iman dan perbuatan, hukum dan kasih karunia. Surat perjuangan untuk kemerdekaan sejati, kisah iman di Galatia. Badai di Galatia, Injil yang terancam. Kisah ini berawal di Galatia, di mana Injil yang ditaburkan Rasul Paulus awalnya diterima dengan sukacita. Namun, kedamaian jemaat terusik oleh guru-guru palsu, kaum Yudais yang mengajarkan bahwa iman kepada Yesus Kristus tidak cukup untuk keselamatan. Mereka menuntut orang non-Yahudi menaati hukum Musa, khususnya sunat, untuk diselamatkan. Ajaran ini merusak kemurnian Injil kasih karunia dan menyebabkan kebingungan. Paulus mengungkapkan kekecewaannya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia dan mengikuti suatu Injil lain. Galatia 1 ayat 6. Baginya ini adalah pengkhianatan terhadap Injil sejati, sebuah kemunduran dari perbudakan hukum setelah dimerdekakan Kristus. Ini menyoroti abadi antara iman, perbuatan, hukum dan kasih karunia. Pembelaan Rasul Paulus, sumber Injil Paulus, Galatia 1-2. Menghadapi krisis ini, Paulus membela kerasulannya dan kemurnian Injilnya. Ia menegaskan panggilannya sebagai rasul datang langsung dari Yesus Kristus dan Allah Bapa dan bukan dari manusia. Injil yang ia sampaikan adalah wahyu ilahi, bukan ajaran manusiawi. Ia menceritakan pertobatannya yang dramatis dan bagaimana ia menerima pengajaran langsung dari Tuhan. Meskipun Injil dari Paulus mendapat pengakuan dari pemimpin jemaat di Yerusalem seperti Petrus dan Yakobus yang mendukung pelayanannya kepada non-Yahudi, namun Paulus pernah secara terbuka menegur Petrus di Antiokhia karena kemunafikannya. Petrus menarik diri dari persekutuan dengan orang percaya non-Yahudi karena takut pada kaum bersunat, tindakan yang menyangkal kesetaraan dalam Kristus. Dari sini, Paulus menegaskan inti argumennya, pembenaran dinyatakan benar di hadapan Allah, datang bukan melalui perbuatan hukum, Taurat, melainkan semata-mata melalui iman kepada Yesus Kristus. Akar iman dan janji kemerdekaan, warisan Abraham, Galatia 3-4. Paulus bertanya kepada jemaat Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu?" Galatia ayat 1. Ia mengingatkan bahwa mereka menerima Roh Kudus bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya Injil. Ia menggunakan contoh Abraham yang dibenarkan Allah karena imannya jauh sebelum hukum Musa atau sunat ada. Ini meruntuhkan klaim bahwa ketaatan pada hukum Taurat adalah syarat keselamatan semua yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak rohani Abraham dan ahli waris janji. Lalu, apa tujuan hukum? Rasul Paulus menjelaskan, hukum Taurat ditambahkan karena pelanggaran dan berfungsi sebagai penuntun atau pedagogos sampai Kristus datang. Hukum menyeratkan dosa dan kebutuhan akan juru selamat. Dengan kedatangan Kristus, orang percaya tidak lagi di bawah hukum Taurat, melainkan menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Dapat berseru, "Aba, ya Bapa." Paulus menggunakan alegori Hagar,
hukum Taurat, perbudakan, dan sara kasih karunia kemerdekaan untuk menekankan pilihan antara perbudakan hukum dan kemerdekaan dalam Kristus. Hidup dalam kemerdekaan roh buah kehidupan baru. Galatia 5-6. Paulus menyerukan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dan teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambahan. Galatia 5:1. Kemerdekaan ini bukan untuk menuruti hawa nafsu, melainkan untuk saling melayani dalam kasih yang merupakan penggenapan hukum Taurat. Ada perjuangan internal antara daging dan Roh Kudus. Hidup Kristen adalah pilihan untuk hidup oleh Roh, bukan menuruti keinginan daging. Kemerdekaan sejati adalah kehidupan yang diarahkan Roh Kudus, menghasilkan transformasi etis. Bukti hidup oleh Roh adalah buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam Galatia 5:22-23. Ini bukan hasil usaha manusia, tapi karakter ilahi yang tumbuh alami. Paulus juga memberi nasihat praktis, memulihkan yang jatuh, saling menanggung beban, hukum Kristus, tidak sombong dan tidak jemu berbuat baik, karena apa yang ditabur orang itu justru akan dituainya juga. Ia menutup dengan menekankan, yang penting bukanlah sunat, melainkan ciptaan baru di dalam Kristus. Galatia 5, kemah Galatia yang tak lekang oleh waktu. Surat Galatia tetap relevan memproklamasikan pembenaran oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Kemerdekaan sejati dari dosa dan hukum Taurat hanya ada di dalam Dia. Memampukan hidup oleh Roh Kristus dan menghasilkan buah kebenaran. Urgensi Paulus, termasuk bahasanya yang keras, menunjukkan betapa sentralnya doktrin ini. Mengkompromikan berarti merusak jantung Injil. Cobaan dan godaan untuk menambahkan perbuatan manusia pada Injil. Kasih karunia terus muncul. Galatia adalah piagam kemerdekaan Kristen, makna carta, kebebasan rohani yang memanggil gereja kembali pada kasih karunia. Panggilan untuk hidup oleh Roh mencegah kemerdekaan menjadi lisensi berbuat dosa. Narasi Galatia adalah pengingat untuk menghargai dan menghidupi kemerdekaan dalam Kristus. Kisah Galatia bukanlah sekedar catatan kuno, lebih daripada itu. Ini adalah makna carta kebebasan rohani kita. Sebuah piagam yang terus bergema hingga hari ini. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah menghidupi kemerdekaan sejati yang ditawarkan Kristus, atau tanpa sadar kita kembali menambahkan syarat-syarat manusiawi pada kasih karunia-Nya? Galatia menantang kita untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai dan menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh, menghasilkan buah transformasi sejati. Jadi, bagaimana kita memastikan kemerdekaan ini tidak disalahgunakan, dan apa artinya menjadi ciptaan baru di tengah godaan untuk kembali pada belenggu lama? Pesan Galatia terus memanggil dan mendesak kita untuk menemukan jawabannya dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.